Ya Pak, sudah bisa. Ya, saya setiap Semoga hari Pak di bisa. sini Nggih? kan kemarin Zoom sama Jakarta. Kalau rapat-rapat Iya. pakai Meet UN-nya di sini. Oh, nggih. Mungkin Ya, udah bisa dimulai Pak. Waktunya sudah bisa ya. dimulai. Saya dulu yang ngomong. Nggih Pak, nanti sambil tanya jawab juga enggak apa-apa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, terutama kenikmatan sehat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas rutin kita, terutama kita bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan juga rangkaian ibadah Ramadan yang lain, di samping mengerjakan hal-hal lain di rumah kita masing-masing. Para mahasiswa, para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diminta untuk berbicara sedikit tentang Islam rahmatan lil alamin. Saya kira masyarakat sudah banyak mendengar tentang istilah Islam rahmatan lil alamin, yang kalau kita maknai Islam rahmatan lil alamin itu ada 3 bagian ya. Ada kata Islam, ada kata rahmat, ada kata alam ya, atau alamin. Masing-masing itu kalau dijabarkan cukup panjang. Misalnya Islam sendiri itu kalau kita jabarkan cukup panjang, tapi inti dari Islam itu kan satu agama yang satu-satunya diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, yang intinya adalah untuk menyebarkan perdamaian, menyebarkan salam, ya, kesejahteraan, menyebarkan ketentraman. Atau juga Islam kalau tidak dari makna kata aslinya itu dari kata salima yaslamu salam, itu kan keselamatan, ketentraman, kesejahteraan, lalu menjadi Islam ya. Aslama yuslimu Islam, itu di situ dari kata salima yang dalam bahasa Arab namanya fi'il lazim yang tidak butuh objek menjadi fi'il muta'addi ya. Aslama. Jadi aslama itu menjadi menyelamatkan, ada yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Ya tentu yang mengikuti ajaran Islam itu, para umat Islam atau kaum muslimin. Mungkin di saudara kita yang lain ada istilah juru selamat. Nah, dalam Islam yang menyelamatkan itu bukan siapa-siapa, tapi Islam itu sendiri. Makna lain juga kalau kita baca kamus itu, kata Islam itu artinya ketundukan, kepasrahan hanya kepada Allah. Sehingga inti ajaran Islam itu juga ketundukan, kepasrahan hanya kepada Allah. Nah, itulah Islam ya, yang diakui sebagai agama satu-satunya oleh Allah dalam Al-Quran. Ada banyak ya, ayat yang menjelaskan tentang Islam, tapi yang paling pokok itu dalam surat Ali Imran ya, ayat 19 ya. Inna dina indallahil Islam, bahwasanya Allah hanya mengakui satu agama yaitu Islam. Bahkan dipertegas di ayat 85 itu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena apa yang dilakukan di dunia, sudah melakukan ibadah, upaya-upaya untuk melakukan atas nama agama, karena tidak diakui ya mereka nanti akan rugi, nggak dapat apa-apa. Itu 2 ayat yang saya kira selalu kita pegangi. Juga ayat yang lain misalnya yang menyebutkan kesempurnaan Islam ya, yang ditegaskan dalam surat Al-Maidah, potongan di tengah-tengah ayat ya, Al-Maidah ayat 3 ya, yang menjadi potongan ayat terakhir ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina.
Ya, pada hari ini, pada hari itu, ketika Nabi memperoleh ayat itu, telah kusempurnakan bagimu nikmatmu, dan telah kucukupkan nikmatku dan Islam sebagai agama. Jadi itu menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sudah sempurna, yang merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Tapi juga Al-Quran menegaskan bahwa ketika orang menganut Islam, memeluk Islam, itu sebenarnya tidak semata-mata pilihan orang itu sendiri, tapi ada campur tangan Allah. Karena di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa ketika orang itu tidak mendapatkan hidayah, maka akan sulit orang itu menganut Islam. Sehingga orang yang mendapatkan hidayah saja yang bisa memeluk Islam. Misalnya di surah Al-An'am ayat 125 ya. Famayuridillah ayyahdiyahu yashrah sadraul Islam. Kalau Allah memberikan hidayah pada seorang, maka Allah akan memudahkan, membuka hatinya untuk mudah menerima Islam. Tapi kalau Allah mengendaki tidak menerima Islam, tidak menerima hidayah, Allah menutup hatinya. Famayurid al-yudillahu, kalau Allah ingin menyesatkan orang itu, ya ja'al sadrahu dayiqan. Allah menjadikan dada orang itu menjadi sempit, harajan, ya, sesak. Karena ya sa'atu bisama, seolah-olah orang itu naik ke langit, sesuatu yang nggak mungkin. Bahkan Nabi juga tidak berhasil mengajak pamannya ya. Paman-paman Nabi itu banyak, yang berhasil diajak itu hanya Hamzah yang kemudian gugur dalam perang Uhud ya. Lain-lainnya ada Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan paman yang paling dekat Abu Talib tidak berhasil diislamkan oleh Nabi. Ini bukti bahwa yang memberi hidayah itu adalah Allah. Artinya tugas kita adalah mengajak orang untuk menjadi muslim, mengajak bukan memaksa, bukan kemudian mengubah agama seseorang, tapi ud'u ya, ajaklah orang-orang di sekitar kita, orang lain ila sabil rabbika bil hikmah, untuk mengikuti jalan Tuhanmu, maksudnya untuk menganut Islam dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, atau dengan cara nasihat-nasihat yang baik, au fajadilhum billati hasan, atau dengan cara jidal atau berdialog dengan cara yang lebih baik lagi. Nah, ini Islam ya. Tentu kalau kita bicara Islam, itu inti ajarannya itu yang ada dalam Al-Quran ya, yang ada dalam Al-Quran yang dipertegas oleh hadis Nabi. Jadi Islam isinya mencakup banyak hal ya. Tidak hanya masalah sholat, masalah puasa, tidak hanya masalah ibadah, tapi juga mengatur muamalah. Tapi juga yang lebih penting lagi, Islam mengatur masalah akhlak ya, moral, etika, karakter ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan rahmatalil alamin. Justru yang paling pokok yang kaitannya dengan rahmatalil alamin justru malah yang moral, yang karakter atau yang akhlak itu. Sehingga Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak, atau hadis yang populer itu, tapi sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu sholihal akhlak, innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Akhlak yang baik ya. Yang populer kan makarimul akhlak ya, akhlak yang mulia. Intinya bahwa kehadiran Nabi selaku pembawa Islam ya, pembawa Islam ini kan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, disitulah makna rahmat. Rahmat itu kan maknanya cukup banyak ya. Rahmat itu ada yang menerjemahkan kasih sayang, ada yang menerjemahkan anugerah, ada yang menerjemahkan pemberian, ada yang menerjemahkan satu hal yang diberikan Allah yang terbaik buat kita. Tapi yang paling populer memang kan kasih sayang, sehingga dalam Al-Quran yang sering kita baca yang ada kata-kata rahmat itu kan awal surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada dua nama Al-Asmaul Husna yang artinya Ar-Rahman itu yang maha Rahman ya, pemberi rahmat, atau yang sering kita sebut maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim yang di situ juga ada kata rahmat juga, yang kemudian kita terjemahkan penyayang, pengasih, penyayang. Itu kan sebenarnya kan hampir sama, ada yang pengasih dan pemurah. Jadi terserah pilihan kata yang mana, antara pengasih, penyayang, atau penyayang dan pemurah. Tapi kalau dalam tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim itu bedanya, Ar-Rahman itu sifat Allah,
yang mencurahkan kasih sayangnya kepada manusia secara umum. Siapapun manusia itu pasti akan diberikan rahmat oleh Allah. Tanpa dibedakan agamanya, keyakinannya, tanpa dibedakan ketaatannya. Itu makanya kasih sayang Allah itu menyeluruh. Bahkan dalam hadis itu rahmat Allah itu dikatakan ada 100, yang diberikan kepada manusia itu hanya, atau yang diberikan pada alam semesta ciptaannya itu hanya 1. Yang 99 itu belum, nanti akan diberikan di surga nanti. 1 aja sudah meliputi seluruh kebutuhan alam semesta, termasuk kebutuhan manusia. Kemudian Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang diberikan tidak umum, tapi khusus, hanya kepada orang-orang yang taat. Yang dalam hal ini tentu hanya kepada orang Islam, ya, yang mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya, lalu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, ya, taat. Itulah yang nantinya akan mendapatkan kasih sayang Allah yang istimewa, yang disebut rahim. Tapi kemudian kata rahmat ini sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu kan ya banyak, di samping Bismillahirrahmanirrahim kata Rahman Rahim sering disebut. Yang secara khusus kalau kita nanti kaitkan dengan rahmatal lil alamin, itu kan di surat Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ayat 107 itu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus, atau kami Allah utus kamu Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Orang menerjemahkan kadang sebagai rahmat, ada yang mengatakan pembawa rahmat. Ya, sebenarnya kan rahmatan di situ bukan pembawa tapi rahmat. Allah mengutus Muhammad itu sebagai rahmat. Jadi yang di situ yang rahmatan lil alamin itu bukan Islam tapi siapa? Muhammad. Tapi kemudian para ulama menafsirkan, karena Muhammad itu yang membawa Islam, maka Islam yang dibawa Muhammad juga agama yang rahmatan lil alamin gitu. Apa rahmatan di situ? Ya, yang membawa keselamatan, membawa ketentraman, kesejahteraan. Lalu alamin itu siapa? Alamin itu ya alam semesta ini, ciptaan Allah, selain Allah. Jadi kehadiran Muhammad itu tidak hanya untuk umat Islam, tidak hanya untuk orang Arab pada waktu itu, tapi untuk alam semesta. Semua isi dunia ini, alam semesta ini, mendapatkan kerahmatan dari Nabi. Maka kemudian makna rahmat itu menjadi sangat luas ya. Jadi semua para nabi itu rahmat untuk umatnya pada waktu sebelum Muhammad ya, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu rahmat bagi manusia yang menyertainya gitu. Nabi Nuh itu sebagai rahmat kepada orang-orang yang diselamatkan di perahunya gitu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, rahmat bagi Bani Israel, dan Nabi Isa juga demikian. Terakhir Nabi Muhammad sebagai rahmat ditegaskan di surat Al-Anbiya itu, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat itu para nabi rahmat, Islam itu rahmat. Bahkan rahmat itu sampai yang terkecil. Kita diberikan kesehatan seperti ini di saat Covid ini rahmat, ini anugerah. Tidak semua orang bisa sehat. Kita mendapatkan kesempatan untuk bisa puasa dengan leluasa di saat saudara-saudara kita yang lain mungkin tidak mudah puasa seperti di Indonesia. Ada yang merasakan kedinginan di saat musim dingin, ada yang kepanasan, ada yang ketakutan karena Covid ini. Nah, kita diberikan kesehatan, ini rahmat. Rahmat yang lain, ada yang mengatakan hujan itu rahmat. Iya, hujan itu rahmat, karena dengan hujan itu bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan yang di tanah yang semula kering. Para petani itu sangat berharap hujan, karena dengan hujan itu bisa tumbuh tanamannya. Tapi ketika kita nggak bisa mengelolanya, hujan bisa menjadi laknat, bisa menjadi banjir. Belum lama ini Jakarta, Bandung, ya, Surabaya, atau tempat-tempat lain yang kena banjir itu, kehadiran hujan itu justru malah menakutkan. Padahal kan esensinya kan hujan itu rahmat. Kenapa ini kok malah menjadi berbahaya? Itu bukan kesalahan Allah yang memberi hujan, tentu manusianya gitu. Jadi Allah tidak pernah berbuat yang salah, yang tidak baik kepada umat manusia. Kalau pada akhirnya manusia mendapatkan akibat kerusakan itu, ya karena ulah manusia sendiri. Quran sendiri mengatakan kan, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, jadi kerusakan di muka bumi ya, di darat, di laut itu karena apa? Akibat perbuatan manusia.
liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah ingin memberikan akibat dari perbuatannya itu, akhirnya orang itu merasakan agar kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un itu. Jadi lalu kalau kita lihat sekarang ini kan banyak fenomena yang menunjukkan kok Islam itu ditunjukkan dengan berbagai macam aktivitas umat Islam yang merugikan. Bahkan kalau saudara semua ya yang mengikuti acara ini menyaksikan bagaimana pendapat orang-orang di luar Islam, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri itu begitu takutnya dengan Islam. Kenapa? Karena mereka taunya Islam itu ya teroris, orang-orangnya itu ya yang menakutkan, terus mukanya juga serem, nggak bisa senyum. Jadi kesalahan mereka memahami Islam itu bukan pada pemahaman terhadap Islamnya, tetapi terhadap perilaku orangnya. Kalau saudara senang nonton film, saya kebetulan gemar nonton film, setiap ada teroris itu biasanya ada ditemani oleh orang Islam. Kadang-kadang disimbolkan menggunakan sorban, itu ya, menggunakan pakaian Arab, itu kan sering menjadi simbol Islam. Sehingga mereka itu ketakutan, meskipun sekarang sudah mulai beberapa mu'alaf di Eropa ya, di Amerika itu mulai mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ternyata mereka baru tahu kalau Islam itu tidak seperti yang ditampilkan oleh orang-orang Islam yang mereka kenal. Yang memang di media-media mereka yang ditampilkan adalah orang-orang Islam yang figurnya itu ya figur-figur teroris. Misalnya ISIS ya, kelompok-kelompok yang keras-keras itu ya, yang selalu memakaikan takbir tapi dengan perilaku-perilaku yang tidak menyebarkan rahmat. Itu yang terjadi. Ya ini jelas bukan salah Islamnya, tapi salah orang-orang yang memahami Islam yang ditampilkan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang dari Islam, lalu mereka mengatasnamakan Islam. Apalagi mereka menggunakan simbol-simbol Islam ya. Jadi ini yang saya kira sangat ironisnya. Ya, jadi intinya bahwa Islam ini menjadi agama yang satu-satunya kalau menurut kita, meskipun orang di luar Islam juga mengakui agamanya yang paling benar, tapi karena kita tahu, bahkan kita bisa membandingkan dengan kitab-kitab suci agama-agama lain, dengan perilaku-perilaku umat beragama lain, kita yakin 100% bahwa Islam inilah yang benar-benar mendapatkan legitimasi langsung dari Allah. Karena agama-agama lain itu tidak punya. Kita punya Al-Quran yang di situ dijelaskan ayat tentang benarnya Islam, dan di luar Islam itu tidak benar. Itu yang terkait dengan Islam, kemudian rahmat, dan alamin. Jadi alamin itu semuanya, tidak hanya umat Islam aja, tapi semua manusia, bahkan binatang, bahkan alam semesta, semuanya mendapatkan kerahmatan dari kehadiran Islam. Apa mau dilanjutkan, apa cukup dulu? Gimana, Pak? Ini Pak, lalu gimana Pak kalau misal ada yang menyudutkan Islam itu sendiri Pak? Misalnya Islam itu dianggap sebagai agama yang paling benar agamanya gitu Pak, dan yang paling bisa berkuasa begitu Pak? Ya sebenarnya tidak hanya Islam ya. Kalau di Eropa ya, di Amerika itu Anda tahu sendiri orang Islam gimana. Gak ada yang tampil di sana. Padahal dulu Islam yang memulai gerakan modernisasi, bahkan gerakan ilmu pengetahuan itu dulu mulainya di Eropa kan, di Andalusia ya, di Spanyol. Coba sekarang mana Islam di Spanyol? Habis. Semua perpustakaan Islam, masjid-masjid Islam itu habis. Artinya memang itu klaim-klaim ya. Dan klaim-klaim itu terjadi karena ketidakpahaman mereka tentang Islam. Banyak memang kajian-kajian Islam di Eropa, Amerika itu gencar. Tujuannya bukan untuk memperoleh kebenaran Islam, tapi tujuannya untuk melihat sisi-sisi kelemahan Islam. Bahkan umat-umat, misalnya kayak calon pastor, calon pendeta, itu mau jadi pendeta, mau jadi pastor itu harus belajar Islam. Untuk apa? Bukan untuk mengetahui esensi Islam, tapi untuk melihat kelemahan Islam. Sehingga dengan melihat kelemahan-kelemahan itulah mereka bisa memasuki sisi-sisi yang akhirnya mereka menjadikan orang-orang yang lemah Islamnya itu diajak ke agama mereka gitu. Jadi tampilan-tampilan yang muncul tadi di samping orang Islam sendiri kan ada yang memahami Islam itu agak kaku ya.
Jadi orang yang kaku itu karena apa? Karena ya kebodohan, kalau nggak bisa sebut yang vulgar kan kebodohan, karena nggak taunya Islam. Karena Islam itu sebenarnya kan bisa dipahami dari berbagai aspek ya. Padahal kalau kita baca sejarah bagaimana munculnya madhab, munculnya aliran, munculnya itu kan berbeda-beda dan mereka saling berbeda tetapi tidak saling menyalahkan. Madhab Hanafi, madhab Syafi'i itu kan antara guru dan murid aja beda-beda. Tapi karena pengikutnya ingin eksis, ingin bertahan, akhirnya berebut kebenaran yang akhirnya ditumpangi oleh politik, ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain. Nah, itu akhirnya dilihat oleh orang di luar Islam. Itu loh, Islam itu dengan orang atau dengan saudara sendiri aja saling perang, saling menyalahkan. Nah, itu yang sampai sekarang terjadi. Di Indonesia aja kemarin sempat ramai antara kubu Prabowo dengan kubu Jokowi. Yang sekarang dengan gabung itu ya mereka juga masih belum seindah hubungan Jokowi sama Prabowo, tetap aja yang di bawah ya masih belum kembali. Ini fenomena yang harus kita sadari itu, Mbak. Atau kalau Anda baca bukunya Sakib atau Islam the Misunderstood Religion itu ya, itu kan ada tulisan Muhammad Kutub juga. Ada beberapa tulisan yang karena pemahaman terhadap Islam itulah akhirnya orang-orang Islam tampil seolah-olah mereka yang paling agamis. Apalagi sekarang kita di Indonesia ya, kalau KMNU kan ya tahu tentang Islam Nusantara. Bagaimana Islam Nusantara yang kita bangga-banggakan itu di luar kelompok kita, wah itu malah dipitah-pitahkan kan, dikafir-kafirkan kan. Mereka dengan mudahnya mengatakan orang yang setiap hari sholat bahkan tarawihnya 23 dikafirkan itu gimana? Ini kan karena ketidaktahuan. Sementara kita melihat orang yang nggak sholat aja itu masih muslim, saudara kita, selama mereka masih ya bersyahadat kan, mereka masih mengakui Islam. Nggak sholat aja kita sebut saudara kita, tapi mereka mengatakan kita yang sholat sekian rakaat malah dikafir-kafirkan. Jadi macam-macam lah, jadi fenomenanya seperti itu. Iya. Ada yang mau diklarifikasi lagi? Belum, Pak. Bisa dilanjutkan dulu saja. Ya, ya kalau kita lanjutkan bahwa untuk bisa menjadikan Islam rahmatan lil alamin, tentu yang paling pokok adalah kita harus memahami Islam yang sebenarnya. Memahami Islam sebenarnya dari mana? Ya tentu dari sumbernya. Tidak mungkin kita belajar ilmu politik yang kita baca matematika misalnya. Nah, untuk belajar Islam ya kita nggak bisa hanya percaya pada Google ya, pada YouTube. Hanya sekarang untungnya Google dan YouTube itu bisa kita pilih sumber-sumber yang ada di Google. Itu kan ada yang kemudian menyuguhkan sumber-sumber Islam yang memang itu dari para ahli atau para ulama. Begitu juga di YouTube. Sekarang kita dengan mudah mencari tahu atau kalau ingin dengarkan bagaimana Quraisy Shihab bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, atau Ustadz Abdul Somad, atau mungkin Adi Hidayat yang penuh dengan nas atau Al-Quran dan hadisnya yang hafal di luar kepala itu, atau dengan Gus Muwafiq. Artinya Pak, variasi tentang pemaknaan Islam rahmatan lil alamin memang bisa beragam. Atau mungkin juga Anda dengarkan orang-orang yang kita katakan tanda petik keras ya, bagaimana kelompok yang Wahabi misalnya, yang Salafi memahami Islam itu terkadang kok begitu rumitnya gitu ya. Islam kok ditampilkan dengan wajah kemarahan, bahkan ceramah-ceramahnya aja kan mengumpat-umpat, menyalah-nyalahkan, ya, mengata-ngatai orang. Itu sangat berbeda memang. Sehingga di mana kerahmatan Islam? Kalau Islam dikatakan rahmat, itu di mana kerahmatan? Ya, mereka yang membawa Islam aja tampilnya seperti itu. Bagaimana orang mau dengarkan, baru dengarkan suaranya itu sudah memekakkan telinga gitu ya. Ya, sangat berbeda kan coba kalau kita mengikuti ceramahnya Quraisy Shihab itu. Kok sejuk itu, nggak pernah nyalakan orang itu. Orang yang terdekatnya, putrinya sendiri yang nggak jilbab bawan aja itu kan juga tidak dipaksa harus pakai jilbab, meskipun putri-putrinya yang lain yang 3 orang itu semuanya jilbaban ya.
mungkin itu berproses ya. Karena sekarang dia sudah punya suami ya, dia tentunya kan ada yang lebih ditaati suaminya misalnya. Meskipun kan bukan berarti beliau tidak memberikan pendidikan kepada putrinya. Itu kalau saya menangkapnya itu kerahmatan yang ditunjukkan oleh beliau gitu. Beliau nggak pernah ngata-ngatain orang. Coba lihat orang-orang yang suka ngata-ngatain dia, bahkan ngafir-ngafirkan. Orang sekali berQureisy Syihab yang sejak kecil hafal Quran, nulis tafsir sekian jilid, kok dikafir-kafirkan? Itu gimana? Alasannya apa? Terus pengetahuannya di mana? Nah ini kan sangat berbeda. Makanya kalau mau Islam ya memang harus dari sumbernya. Sumbernya ya tentu Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran ini karena Ramadan ini bulan Al-Quran ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, tentu kita harus punya respect terhadap Al-Quran. Mari kita jadikan Quran sebagai sumber dari segala sumber. Tidak hanya kita kemana-mana bawa Al-Quran, atau tiap hari kita membaca Al-Quran, tapi ya Al-Quran kita baca, kita pahami, kita amalkan. Saya karena nggak kemana-mana, sejak awal Ramadan ini kebetulan menyelesaikan buku tajwid ya, pedoman praktis membaca Al-Quran. Ya mungkin nanti ya kira-kira ada 300-200 lebih lah, 200 halaman. Ini karena saya coba untuk menyusun buku tajwid untuk nanti ya pedoman bagi pembaca untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini kan fenomena menjamurnya TPA di mana-mana ini kan juga belum semuanya bisa menjaga tentang bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Nah, tapi juga di sisi lain banyak rumah-rumah tahfidz yang tentu di situ ada qori-qoriahnya yang sudah hafidh-hafidhoh ini yang rata-rata sudah mahir. Ini kan juga saya kira cukup membanggakan. Tapi di sisi lain pemahaman terhadap Qur'annya masih sangat kurang. Karena kadang-kadang setelah mereka hatam, hafidh, berhenti gitu. Mereka tidak melanjutkan misalnya ke pesantren atau ke UIN atau ke perguruan tinggi yang mengkaji tentang kajian tentang Al-Quran, tafsir. Misalnya kalau di UIN kan ada jurusan tafsir, ya, tafsir hadis misalnya. Atau di Timur Tengah, atau di pesantren yang baca sendiri kayak Gus Baha atau Gus-Gus yang lain yang tidak pernah kuliah tapi penguasaan terhadap Al-Quran luar biasa. Sebenarnya ketika kita memiliki alat untuk bisa mengkaji tafsir-tafsir itu, yaitu bahasa Arab misalnya, kita bisa baca sendiri didampingi oleh orang-orang yang mungkin sekali kita bertanya. Nah sayangnya kan karena banyaknya kesibukan kita, ya kadang-kadang kita tidak sempat. Saya sendiri juga tidak sempat membaca banyak buku referensi tentang Islam. Kalau membaca Quran itu sudah rutin memang, karena saya punya banyak grup ya, membaca sehari 1 juz itu ada grup yang seminggu 1 juz, jadi secara otomatis setiap bulan mesti saya menghatamkan Quran. Tetapi kan belum semua isi yang saya baca itu saya paham dan saya amalkan. Nah itu isi Islam kan dari situ. Belum lagi yang sumber yang kedua, hadis. Hadis itu ratusan ribu ya. Meskipun yang disepakati sahih itu kan ya sekitar 7 ribuan yang ditulis oleh Bukhari dan juga Muslim ya. Tapi imam-imam yang lain kan juga banyak. Ya jadi puluhan ribu lah. Itu kan belum semua kita membacanya. Tetapi bukan berarti kita harus membaca semua itu ya. Sekarang kan tentu kita tinggal memilih. Kalau kita ingin praktis, pragmatis ya, sebagai umat Islam yang standar ya, kita harus tahu buku-buku standar yang sudah ditulis para ulama ya, yang berisi ulasan Quran hadis itu saya kira banyak. Makanya di pesantren itu kan ada kitab tauhid ya. Tauhid itu kan yang kaitannya dengan teologis ya, iman. Kemudian ada kitab akhlak, dan ada kitab hadis, ada kitab Al-Quran, ada kitab yang lain ya. Yang paling pokok sebenarnya untuk kehidupan sehari-hari itu fikih ya, atau syariah ya. Nah itu kan sudah banyak kitab-kitab yang ditulis para ulama dan juga orang-orang Indonesia, pedoman-pedoman sholat, pedoman zakat, pedoman haji. Nah di situ kan ada uraian apa yang kita butuhkan kalau ingin haji yang mabrur, ingin hajinya benar. Bahkan yang mbak-mbak atau mas-mas yang belum nikah, bagaimana sih mau nikah, kan sudah ada buku tentang perkawinan atau munakahat disusun para ulama yang di situ juga sumbernya Al-Quran dan hadis. Jadi alhasil kalau kita mau baca semuanya nggak mungkin seumur hidup kita hatam. Saya sudah mengumpulkan ada berapa
giga kitab saya kumpulkan saya download dari sumber-sumber yang gratis itu. Jadi kalau banyak teman-teman dari UIN itu kalau S2, S3 itu ya minta ke saya kopikan, saya kirim. Karena memang sumber itu banyak sekali. Tinggal kita sempat nggak baca atau mau baca apa enggak. Nah, kalau masalahnya kan kalau berbahasa Indonesia gampang ya. Tapi bahasanya bahasa Arab. Sehingga ada kendala bagi kita yang tidak menguasai bahasa Arab. Jadi karena ketidaktahuan itu akhirnya ya kita praktis, cari di Google atau cari ceramah-ceramah yang memotivasi giroh semangat kita untuk menjadi Islam yang benar. Tetapi kadang-kadang di sisi lain yang kita peroleh adalah ya yang tidak pas itu. Nasihat-nasihatnya memang hati kita cocok, tapi apakah itu mesti yang paling benar sehingga yang lain nggak benar? Nah itu yang dan muncul garis-garis atau gerakan-gerakan yang berlawanan dengan Islam yang kita miliki, ya Islam wasatiyah, ya Islam garis tengah atau Islam Nusantara lah, yang sangat akomodatif, yang sangat toleran, ya, yang bisa memahami perbedaan, yang tidak menampilkan wajah geram atau kemarahan. Ya Islam yang ramah ya, atau yang kita sebut dengan rahmatal lil alamin tadi gitu. Jadi itu. Belum lagi kalau ingin melakukan upaya-upaya menemukan ketetapan-ketetapan hukum dalam Islam itu kan harus banyak membaca ilmu-ilmu kayak ilmu ushul fikih, ilmu bahasa Arab ya, asbabun nuzul dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang kita tidak mesti punya kesempatan mempelajari itu. Sehingga ya beruntunglah kita yang mau mencari tahu, bertanya tentang apa yang kita butuhkan. Jadi minimal dengan buku-buku dasar tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak, ya, tentang Quran dan hadis, ya kita akan menjadi muslim yang baik lah, yang secara umum yang menunjukkan rahmatal lil alamin ya bagi seluruh alam semesta ini. Itu kalau kita bicara Islam ya banyak itu. Artinya kajian tentang Islam itu kan luar biasa, tidak ada objek kajian di luar Islam yang tidak bisa dikaitkan dengan Islam. Karena Al-Quran memang kan itu kan sumber dari segala sumber, tidak hanya hukum tapi sumber ilmu pengetahuan, ya, sumber inspirasi, sumber apa saja gitu ada. Asal kita tahu dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu ada yang mungkin kalau saya ngomong ya nggak berhenti ya, tapi kalau ada yang misalnya ya Pak, ya saya tidak menyiapkan, saya kan tidak menyiapkan paparan, pokoknya saya ngomong lepas nih ya. Iya Pak. Artinya terus kalau misal ini Pak kan konsep rahmat tadi kan bisa diartikan sebagai kasih sayang ya Pak. Nah terus ya, bagaimana sih? Iya, bagaimana sih konsep rahmat itu tuh bisa disebarkan atau diterapkan di era yang saat ini, Pak? Sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu kuncinya agar kita memperoleh rahmat itu ya kita bertakwa ya. Coba kalau saya lupa di surat Al-Hujurat ya, ayat 10 apa ya? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu kan bersaudara. Maka kita harus memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Nah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat kan gitu ya. Artinya rahmat dari Allah kita peroleh, tentu rahmat itu kemudian kita wujudkan dalam aktivitas sehari-hari. Artinya ketika kita melaksanakan perintah Allah, karena takwa itu kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, sholat misalnya, sholatnya dengan baik, dengan benar, dan efek sholat itu kan setelah kita sholat. Bukan pada saat kita sholat yang hanya 5 menit mungkin ya, padahal kita kan hidup 24 jam. Setelah itu kan kita akan beraktivitas, bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia, bahkan dengan binatang, bahkan dengan alam yang lain. Nah, kalau kita memaknai sholat itu bahwa kita sudah berjanji inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan tentu di luar salat kita nggak bisa lepas dari itu. Maka kata Al-Faruqi itu kan ada namanya tauhid sosial. Jadi dalam interaksi sosial itu nggak bisa lepas dari tauhid. Karena kita itu kan melakukan sesuatu nggak bisa lepas dari kendali Allah. Maka jangan sampai orang melihat kita berbuat salah itu terus menyalahkan Tuhan kita gitu. Karena kan ada dalam teologi kita, dalam akidah kita, semua yang kita lakukan itu kan Allah yang menghendaki. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah ram, bahkan melempar aja itu yang melempar Allah. Jadi kalau ada orang Islam berbuat salah berarti Tuhannya yang menghendaki salah kan, yang menyalahkan Tuhan, padahal itu kan tidak benar kan. Sehingga ketika kita ingin berakhlak seperti akhlaknya Allah ya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya tunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain. Jadi dengan begitu kan benar apa yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah takwa. Jadi ketika kita melanggar ketakwaan itu ada larangan yang kita terjang. Larangan yang paling besar kan syirik. Kemudian apa? Membunuh orang, mencuri, merampok, berani pada orang tua, berzina, dusta. Ketika kita melakukan itu nggak mungkin kita akan mendapatkan rahmat. Apalagi menyebarkan rahmat. Dapat rahmat aja enggak. Kalau kita nggak dapat rahmat, bagaimana kita menyebarkan rahmat? Rahmat kita berikan pada orang lain ketika kita dapat. Nah, kita mendapatkan itu harus dengan takwa gitu. Kita nggak harus melaksanakan perintah dan larangan. Itu la'allakum turhamun. Makanya di situ kan yang dicontohkan innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi Allah memulai dengan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, orang Islam itu bersaudara. Maka ketika orang Islam yang bersaudara itu saling berperang, ya saling menyalahkan, tidak mau akur, lah kapan akan memperoleh rahmat itu? Nah, ujungnya kan la'allakum turhamun gitu kan. Ya ini makanya sulitnya kita menunjukkan Islam yang rahmatan alam itu karena sesama kita itu sulit untuk menjalin persaudaraan yang benar. Mungkin kita dengan orang lain aja harus bersaudara. Tentu bukan persaudaraan iman ya, ada persaudaraan yang lain, ada sesama manusia, ada sesama bangsa kan. Ya, ini kan kita masih punya aspek yang mengikat kita untuk saling bersaudara, apalagi dengan sesama Muslim itu ya. Ya, itu saya kira Mbak. Kalau misal Pak, ini kan kepribadian Nabi Muhammad itu kan juga tentunya sebagai rahmat bagi orang-orang yang meneladaninya, terus memahami, terus menghayati dalam kehidupannya ya Pak. Nah, namun tuh seringkali mungkin di era saat ini gitu, orang-orang itu bisa mengaku bahwa kalau misalnya ditanyain cinta dengan Nabi Muhammad gitu dan siapakah nabinya Nabi Muhammad gitu Pak. Nah, tapi belum mampu menerapkan ajarannya gitu Pak. Lah, menurut Bapak itu bagaimana ya Pak konsep Islam menyikapi hal seperti itu Pak? Ya, ini kan seringkali kita hanya sebatas mengucapkan kalimat syahadat setelah syahadat kedua yang asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu kan hanya dimaknai sebagai syarat kita menjadi muslim. Padahal kan dalam hadis itu katakan kalau kita ingin bersama Nabi ya harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Khotib sendiri kan setiap awal kan biasanya kan selalu menganjurkan agar kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Jadi berpegang pada sunnah Nabi artinya sunnah itu kan sesuatu yang dilaksanakan oleh Nabi. Nah, itu yang kita pegangi. Sayangnya kita kan nggak pernah ketemu Nabi. Ketika nggak ketemu Nabi tentu ya kita harus tahu apa yang dilakukan Nabi. Lewat mana ya? Tentu lewat hadis. Nah, kalau lewat hadis kita harus baca hadis. Kalau nggak baca hadis, dari mana kita taunya? Ya, akhlak yang paling pokok memang dalam Al-Quran. Karena kata Aisyah, Al-Quran itu kan semuanya terrealisasi dalam sikap perilaku Nabi sehari-hari. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Sehingga ketika kita mengamalkan Al-Quran, yaitu kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Tapi ada yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga itulah yang kemudian disebutkan dalam hadis. Baik hadis itu berupa af'al atau perbuatan Nabi, qauli atau qauliyahnya Nabi yang diucapkan Nabi maupun ketetapan-ketetapan Nabi. Ya. Jadi intinya memang kita harus banyak baca, harus literasi kita harus kuat agar kita bisa menerapkan sunnah-sunnah Nabi, terutama kaitannya bagaimana Nabi itu menjalin kasih sayang
pada orang-orang di sekitarnya dengan istri-istrinya yang seringkali difahami salah itu. Poligami Nabi yang 9 istri yang bersamaan itu kok bisa Nabi bisa harmoni itu gimana? Itu kan tidak banyak yang mengungkap. Justru yang diungkap Nabi itu hiperseknya, Nabi itu nggak adilnya. Itu kan itu yang sering diungkap oleh para pengamat ya. Tapi itu kan bagaimana Nabi yang sendiri bisa berbagi kasih sayang. Karena kasih sayang itu kan rahmat. Belum lagi pada orang-orang di sekitarnya. Paman-paman Nabi itu banyak yang tidak Islam. Tapi Nabi selalu bisa berbagi kasih sayang kepada mereka. Jadi Nabi tidak pernah nyalah-nyalahkan, jelek-jelekan, ngata-ngatain, enggak. Jadi dengan perilaku Nabi yang seperti itu, akhirnya banyak orang tertarik dengan kepribadian Nabi, akhirnya masuk Islam. Begitu juga bagaimana Nabi menghadapi musuh-musuhnya. Meskipun kalau kita baca sejarah, terutama yang ditulis oleh orang-orang orientalis itu, Nabi itu pokoknya di tangan kanannya ada Quran, di tangan kirinya ada pedang gitu kan. Selalu begitu, padahal kan jauh dari itu. Ya, yang paling banyak tahu memang istri-istrinya, terutama Aisyah ya, dalam hadis-hadis Nabi. Aisyah selalu sebelum Aisyah ya Khadijah, karena Nabi cukup lama dengan Khadijah ya, sejak Nabi menikah dengan Khadijah sampai Nabi umur 52, itu udah 29 tahun lebih. Itu kan banyak yang dialami oleh Nabi bersama Khadijah, dan Khadijah banyak meriwayatkan hadis tentang kepribadian Nabi. Bahkan Nabi sejak masih anak-anak pun itu sudah difahami oleh orang-orang di lingkungannya, itu sosok pribadi yang luar biasa. Nah, tentu kalau kita bandingkan dengan Nabi Isa, Yesus oleh orang Katolik ya jelas berbeda. Karena mereka memang tidak pernah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau kita kan tetap mengakui Nabi Isa sebagai Nabi, sehingga kita nggak akan pernah nyalah-nyalahkan Isa. Kalau Isa dipersepsikan berbeda dengan kita, itu yang salah bukan Isa, tapi umatnya. Tapi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi nggak pernah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nah itu sudah, karena dari turunannya aja, dari Ismail itu nggak turunan Nabi. Mereka mengakui turunan Nabi itu dari Ishak, yang berhenti pada Nabi Musa menurut orang Yahudi, atau berhenti pada Nabi Isa menurut orang Nasrani. Itu udah beda-beda keyakinan. Itu Mbak, saya kira. Ya. Kalau ini Pak, mungkin dalam konteks pendidikan ya Pak, nah itu tuh Islam yang berbasis rahmatan lil alamin gitu mungkin bisa diterapkan bagaimana Pak? Ya, memang kalau kita bicara pendidikan itu bicara metode juga ya. Tarbiyah itu kan satu konsep pendidikan Islam yang harus mengikuti perkembangan. Kalau dulu itu memang yang tanggung jawab mendidik itu kan hanya pada orang tua. Dulu kan pasca Nabi itu, kalau Anda baca sejarah-sejarah bagaimana munculnya para mujtahid itu kan ya dari orang tuanya, lalu orang tuanya menitipkan ke siapa ya, sampai adanya lembaga-lembaga pendidikannya. Nah, di awal-awal itu belum terlihat bagaimana metode pendidikan yang mereka terapkan. Karena mereka hanya mengikuti secara alami saja. Kenapa kok mereka berhasil? Ya karena yang punya niat kuat itu adalah para santrinya, para siswanya. Nah, sekarang ini beda. Yang justru malah memiliki keinginan itu bukan para siswanya, kadang orang tua dan gurunya, sehingga ya mau nggak mau guru atau orang tua harus memilih cara-cara yang benar. Ya kalau dulu kan yang namanya keras terhadap anak, terhadap siswa itu biasa, dan anak tidak pernah merasa itu suatu hal yang salah. Murid nggak pernah ngancam nanti kalau besar akan saya balas, enggak. Tapi kalau sekarang ada mahasiswa kok dimarahi dosennya di luar, nanti bisa ditabrak karena dosennya pakai motor, mahasiswanya pakai mobil kan. Jadi ya ini kita harus mengikuti perkembangan. Artinya ketika kita masuk dalam dunia pendidikan, ya kita bisa mengeklektikan ya, mencari formula-formula atau metode-metode yang cocok, tanpa harus meninggalkan metode lama yang misalnya masih bagus kan. Kalau dalam prinsip NU itu kan al-muhafadzul al-qadimis sholih ya, menjaga hal-hal yang lama yang bagus, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik gitu ya. Misalnya kalau Mbah Mun itu selalu metode sorogan misalnya. Metode sorogan itu kan
biasanya ketika anak ngaji ketemu dengan gurunya satu persatu, itu beda dengan ngaji bandongan. Karena kalau satu persatu nggak mungkin anak itu tidur gitu. Ngaji kok tidur di depan gurunya langsung kan nggak mungkin. Tapi kalau bareng-bareng itu kan tidur pun gurunya nggak tahu. Maka sorogan itu sebenarnya jadi sangat penting. Ya kalau sekarang mungkin bukan sorogan, ya menyampaikan atau audisi di depan dosennya, di depan gurunya lah, apa yang dipelajari disampaikan. Di rumah baca lagi, nanti disampaikan lagi. Atau sekarang bisa lewat email kan juga bisa konsultasi. Ya tentu menyesuaikan dengan perkembangan. Dulu kitab kuning itu kita dewa-dewakan, saya nggak punya kitab kuning. Kitab saya ada di elektronik semua sekarang. Di laptop ini mau kitab apa saja kan ada. Tapi kan tentu kita harus hati-hati ketika kita memahami perbedaan-perbedaan, kita butuh guru memang. Butuh orang yang bisa mencerahkan kita. Jangan sampai kita memahami sendiri, kita tidak berkompeten, akhirnya malah menjadikan kita tadi justru malah tidak tampil mewakili Islam. Malah kita merusak Islam. Kata Muhammad Abdullah itu, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu bisa tertutup oleh orang Islam sendiri gitu. Karena orang Islam sendiri yang tampil merusak citra Islam. Di mana-mana sekarang ini Islam itu yang dipahami orang Barat itu bukan Islamnya, tetapi kan orang-orang Islamnya, perilakunya. Ya, sehingga mereka mengatakan Islam itu ya teroris. Orang-orang Islam itu ya tukang penyebar teror, ya, kejam, ya, itu intoleran, di mana-mana begitu. Setelah mereka tahu, oh ternyata Islam nggak seperti yang mereka pahami. Makanya sekarang udah namanya mu'alaf di Eropa, Amerika itu luar biasa perkembangannya. Tidak hanya orang-orang imigran, tapi orang-orang pribumi aja sudah banyak yang muslim. Sepak bola itu sudah mulai satu persatu, basket di Amerika satu persatu menjadi muslim. Ini kan mulai ada pencerahan di kalangan mereka, karena mereka sudah tidak menemukan satu yang didambakan di agama lamanya gitu. Mereka nggak menemukan ketenangan. Ketenangan itu ada pada Islam. Maka sayang kalau di Indonesia sendiri yang menjadi sumber Islam dunia itu sekarang Indonesia, karena 1/5 penduduk Muslim dunia itu ada di Indonesia ya. Meskipun hanya 85%, tapi 1/5 penduduk Muslim dunia itu ada di Indonesia. Brunei itu 100% Muslim, tapi kan hanya berapa? Paling 1 juta kan. Kita sekitar 200 juta lebih orang Islam di Indonesia. Itu kan luar biasa. Kalau ini tidak di-manage dengan baik, maka potensi konflik itu sangat besar. Dan itulah tugas para ulama dan juga tentu para umarok ya, pemimpin-pemimpin Islam, mulai dari presiden sampai kepala desa yang muslim itu ya mau nggak mau juga harus menjaga. Ulil amri itu kan kesetaraan antara ulama dan umarok, karena pemimpin kita tidak hanya pemimpin spiritual para ulama, tapi yang umarok ini, pemimpin dalam pemerintahan ini juga harus bersama-sama mengawal Islam. Ini yang kadang-kadang kalau sudah mulai pilkada, pilpres, pilek itu kadang-kadang Islamnya hilang. Ya, yang ada hanya kepentingan. Ya itu lagi-lagi kalau kita kembalikan sumbernya karena ketidaktahuan atau kita sebut kebodohan. Jahiliyah modern lah. Nah itu. Kan ada lagi? Oke, Pak. Bentar, Pak. Kalau misal ini, Pak, di tengah merebaknya ini wabah corona dulu, Pak. Nah, itu tuh info-info dari berbagai sumber, itu kan mesti banyak ya, Pak, dan beredar. Nah, terus seseorang itu mungkin banyak yang salah paham, Pak, sama sedikit itu langsung percaya dengan kabar-kabar yang hoax gitu, Pak. Apalagi dalam menyikapi kehidupan gitu, Pak. Nah, mungkin konteksnya Islam mungkin bisa disisipi di situ, di bagian gimana gitu, Pak? Ya kalau kita mengikuti Al-Quran di surat Al-Hujurat ya, inja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Kalau ada informasi dari orang yang nggak jelas jujur atau enggaknya, fasik dalam Al-Quran itu ya kita klarifikasi, ya, Pak. Tanyakan benar enggak. Apalagi yang sekarang banyak dirugikan kan Islam kan. Apa yang dirugikan? Ya terutama ada anggapan bahwa ibadah-ibadah Islam itu menjadi penyebab penyebaran COVID, sehingga Jumatan nggak boleh,
Iya. Taraweh nggak boleh, tadarus kumpul. Ini kan anggapan yang salah. Yang nggak boleh sebenarnya kan bukan sholatnya, bukan tarawehnya, tapi kan kumpul-kumpulnya. Sehingga banyak orang yang Iya. nggak Jumatan ngumpul di masjid tapi sholat duhur. Lah apa? Kamu sudah ngumpul di situ, sholat duhur dengan Jumat apa bedanya? Atau tidak kumpul-kumpul di masjid, malah kumpul-kumpul di warung, di mall. Nah, itu kan udah salah. Jadi sangat dirugikan sebenarnya Islam dengan penyebaran yang nggak lengkap. Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan Jumatan. Saya masih terus taraweh. Bahkan full ini saya ngimami di masjid saya yang 23 rakaat ini kalau ingin taraweh di masjid saya 23 rakaat ini. Jadi setiap hari saya pokoknya full di sini, pulang pokoknya udah ngaji sama anak-anak saya. Kebetulan saya bisa kumpul dengan anak-anak, bisa ngaji tasrifan, bisa ngaji jurmiyah, bisa ngaji ya yang kira-kira membekali anak-anak saya, karena anak-anak saya tidak ada yang sempat ngaji banyak di luar. Mumpung kumpul ini kebetulan mereka pada mau, maka ya gantian, kadang ngaji Quran, kadang ngaji nahwu, kadang ngaji sorob, kadang ngaji safinatun najah. Ya mereka antusias itu, karena mau nggak mau ya nggak ada kegiatan lain, ya semuanya bisa dari rumah gitu. Jadi ya ada hikmahnya juga. Tentu ya banyak hal yang hilang dari aktivitas kita sehari-hari. Tapi yang penting bagaimana pemahaman kita COVID ini jangan sampai mengurangi aktivitas ibadah. Jadi ketika nggak bisa tarawih di masjid, kemudian bukan kumpul-kumpul di luar, tapi justru malah tarawih di rumah, tadarus di rumah. Tadarus di rumah itu kan tidak hanya kita membaca, tapi kan tadarus itu kan mengkaji. Ya, gitu. Ya seperti ini kan mengkaji tentang isi Al-Quran, mengkaji Islam. Ini yang seringkali, saya sering kalau pas khutbah itu saya sampaikan, bukan nggak boleh sholatnya, bukan nggak boleh tarawihnya, yang nggak boleh itu kumpul-kumpulnya. Maka ketika kita bisa menyediakan tempat untuk sholat Jumat, kita jaga jarak, kita pastikan tangannya bersih, kenapa tidak? Kalau khutbah itu nggak harus khutbah yang panjang, 5 menit, itu cukup. Alhamdulillah saya masih terus bisa melaksanakan. Nanti kampung saya alhamdulillah aman, tertutup kan. Gitu. Ini yang kaitannya dengan yang lain, tentu ya kita perlu peduli ya tentang saudara-saudara kita yang memang termasuk mahasiswa-mahasiswi yang kebetulan terjebak nggak bisa pulang, harus di lockdown. Juga orang-orang yang terutama yang banyak perhatian itu kan mungkin para pekerja-pekerja yang kayak ojek online, ada baca kasar, tapi juga yang luput dari perhatian para ustadz-ustadzah yang memang hari-harinya mengandalkan undangan ceramah seperti itu. Ya, saya biasanya Ramadan itu ceramah bisa banyak sekali. Tapi kan saya tidak mengandalkan dari situ, tapi kan ada orang yang mengandalkan hidupnya dari isi pengajian. Dengan kondisi seperti ini kan mereka tidak mendapatkan masukan sama sekali, padahal punya keluarga. Itu kan kadang-kadang luput dari pengamatan untuk memberikan mendapatkan bantuan, itu juga ada. Tapi juga saya kira pemerintah sudah banyak menyampaikan, sehingga di ILC kemarin juga disampaikan itu ya. Jadi ustadz-ustadzah yang itu kan sekarang sudah mulai tertangani. Yang penting kita menambah iman kita serahkan semuanya pada Allah dengan upaya-upaya yang maksimal yang kita lakukan, dan tanpa kita harus mengurangi kualitas ibadah kita. Insya Allah doa orang Islam di Indonesia yang 200 juta itu, kalau Allah mengijabahi salah satu aja, itu kan insya Allah kan itu. Masa 200 juta nggak ada yang diijabahi gitu. Itu asal kita yakin. Kalau nggak yakin ya kita biasanya serba takut gitu ya. Kalau dari luar ada yang tanya nggak Mbak? Apa dengan Mbak saja? Ini belum, apa? Pak, ini gimana Pak? Oh, interaksinya hanya dengan Mbak saja ini ya memang. Enggak Saya Pak, pikir ada. nanti enggak Pak, nanti yang nonton juga bisa tanya, tapi lewat Gitu. komentar. Iya, tapi belum ada yang tanya. Oh iya. Saya pikir bisa kayak di Zoom sama Meet itu kan bisa saling kelihatan ya Pak. Iya kan. Kemarin kan saya diundang Jakarta itu untuk isi tentang
pendidikan karakter ya, dari pusat penilaian. Ya di sini aja lewat Zoom tapi. Kalau UNY kan selalu pakai Google Meet gitu ya, rapat-rapat itu. Ya, lebih katanya lebih enak pakai. Tapi nggak tahu kalau mahasiswa kok senangnya pakai IG. Saya juga tadi dibukakan anak saya nggak paham malah. Iya Pak, soalnya biar banyak yang nonton. Oh gitu ya, halo, nanti bisa ditonton oleh banyak ya. Iya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya coba untuk menyarikan apa yang saya sampaikan tadi. Intinya bahwa Islam rahmatal lil alamin itu, ya ajaran-ajaran Islam itu memang tidak ada yang bertentangan dengan apa yang dimaui oleh alam semesta ini. Kan Islam itu kan memberikan kerahmatan, kasih sayang, kesejahteraan, ketentraman bagi alam semesta. Alam semesta itu kan termasuk manusia, termasuk binatang, termasuk lingkungan. Maka kita sebagai manusia ini kan yang mewakili atau bahkan menjadi khalifah di muka bumi ini harus menunjukkan kepada alam yang lain, pada makhluk yang lain, kita yang harus memberikan teladan atau menunjukkan kerahmatan itu kepada mereka gitu. Bahkan sesama manusia, kita dengan sesama muslim, dengan orang-orang di luar Islam, tunjukkan kerahmatan itu. Maka kalau kita sudah mampu menunjukkan itu, ya kita bisa mewakili keberadaan Nabi yang disebut dalam Al-Quran itu kan, yang rahmat itu kan Nabi. Wa marsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi yang menjadi rahmat itu Nabi. Ya, karena Nabi itu membawa Islam, lalu Islam dipeluk oleh umat Islam, maka sekarang bola itu bergulir kepada umat Islam. Bagaimana keberadaan Nabi yang rahmat itu ditunjukkan oleh orang-orang Islam sebagai umat Muhammad, ya, umat Islam itu. Maka ketika kita mengingkari atau menyalahi, itu kan kita mendustakan Nabi juga. Padahal kalau kita mendustakan Nabi itu, ya Nabi mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Kalau kita berdusta atas nama Nabi, meskipun kita nggak sengaja kan, artinya kita tidak sengaja mendustakan Nabi, tapi sebenarnya kan esensinya ketika kita menampilkan Islam yang berbeda dengan yang ditampilkan Nabi, nah kita kan mendustakan Nabi. Ya, maka kita harus mencoba memahami Islam dengan benar lewat sumber-sumbernya yang terpercaya, lalu kita tunjukkan di hadapan manusia lain, sesama muslim, dengan umat-umat manusia yang lain, dengan alam yang lain, dengan binatang, dengan tumbuhan. Maka disitulah kita otomatis akan menjadi rahmat juga bagi alam semesta. Karena Nabi sudah nggak ada, ya kita sekarang yang tunjukkan sebagai umat Nabi gitu. Itu intinya. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu kita mengajak kita semua umat Islam agar menegakkan kerahmatan yang dibawa oleh Nabi itu di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan alam semesta sekarang ini. Kalau berbincang tentang ini Pak, kalau agama dan apa ya Pak, di Indonesia ini kan udah fenomenanya udah banyak Pak, terus apalagi pluralitas dan multikultural. Jadi kulturnya agama per daerah itu kan beda Pak. Nah itu gimana dengan Islam memandang begitu Pak? Atau masuk ke lini kehidupannya gitu Pak? Kan kalau kita bicara masalah pluralitas itu kan nggak bisa ditolak ya. Bahkan Al-Quran aja kan mengakui adanya manusia-manusia yang menunjukkan aktivitas keagamaan di luar Islam. Artinya itu nggak bisa ditolak. Itu satu hal yang alami. Kita harus mengakui adanya itu. Mengakui bukan berarti mengakui kebenarannya, mengakui keberadaannya. Jadi kalau kita lihat memang ada kelompok-kelompok ulama yang mengharamkan pluralisme. Tapi bagi saya kalau pluralisme itu hanya sekedar paham mengakui keberadaan agama yang berbeda, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mengakui kebenaran. Gitu ya.
Lalu yang kedua, kalau kita kaitkan dengan kultur ya, justru kalau kita lihat Indonesia itu kan Islamnya itu kan tidak awal ya, meskipun ada ahli sejarah yang mengatakan sejak zaman sahabat itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Artinya Indonesia itu kan jauh dari pusat penyebaran Islam awal, tapi kenapa kok sekarang ini malah justru seluruh dunia yang paling banyak Islam di Indonesia? Nah, ini harus kita akui, karena dulu keberadaan para pembawa agama ini bisa menyadari adanya kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini. Sehingga para wali songo itu justru menggunakan kultur atau budaya setempat itu dijadikan sebagai media yang bisa mempermudah penyebaran Islam. Jadi tidak ditolak, tidak dipertentangkan, tapi diupayakan budaya-budaya itu disesuaikan dengan Islam. Wayang yang semula Hindu diisi dengan nilai-nilai Islam. Budaya apapun, budaya-budaya di seluruh dunia yang paling banyak budaya itu di Indonesia. Dan itu dijadikan sebagai media dakwah. Sehingga melalui cara-cara akulturasi itulah Islam bisa mudah diterima oleh warga di Indonesia ini. Dan buktinya sekarang justru yang paling banyak penganutnya Islam itu di Indonesia. Maka akan sangat ironi kalau sekarang mulai ada orang mempertentangkan Islam dengan kultur, dengan budaya. Ya, saya kira saya senang dengan adanya gerakan kayak Islam Nusantara ini, kan justru Islam yang mengakui keberadaan perbedaan budaya yang ada di sini. Tidak, ya kalaupun ada yang berbeda ya diupayakan untuk disesuaikan. Memang tidak semua budaya itu sesuai. Kalau belum bisa langsung ya bertahap. Sehingga bagi kita yang punya tugas untuk mengawal Islam di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kultur, dengan budaya yang bertentangan itu, ya tugas kita untuk menyelamatkan masyarakat dan juga kultur itu tetap dipertahankan dengan perbaikan-perbaikan. Jadi tidak langsung ditolak kayak di Saudi itu kan, asal ada misalnya karena makam itu tempatnya orang melakukan syirik, karena orang datang ke situ banyak hanya makamnya dirombak, dihilangkan. Kalau di Indonesia enggak, yang makamnya nggak usah dirusak, tetapi orangnya yang datang itu diberitahu, oh kalau datang ke kuburan itu jangan minta pada orangnya di kuburan, justru kita diminta mendoakan yang ada di kuburan. Akhirnya makamnya selamat, orangnya juga tidak syirik kan gitu kan. Ada tempat-tempat lain, ada misalnya seni-seni budaya yang itu banyak disenangi oleh masyarakat, bukan seninya itu dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, tapi bagaimana seni itu diisi dengan nilai-nilai Islam atau ajaran Islam. Ya seperti Pak dulu Sunan Kalijaga itu yang mengajak mereka tetap kumpul, main gamelan, tapi syaratnya ikut di situ baca syahadat. Akhirnya terus diisi dengan nasihat-nasihat Islam. Nggak terasa semuanya itu menjadi Muslim kan gitu kan. Jadi harusnya begitu, bukan menyalahkan apa yang sudah ada. Ya kalau Islam tampil galak terhadap budaya nggak akan diterima di Indonesia. Iya, Pak. Ya memang efeknya Islam di Indonesia itu masih banyak yang belum bisa lepas dari budaya-budaya yang salah. Kayak di Jogja, di Solo ini masih ada budaya-budaya sinkritis itu masih ada. Sehingga kadang-kadang dia melaksanakan aktivitas keagamaan masih ada juga sisa-sisa budaya itu dari agama sebelumnya, sisa agama Hindu, agama Buddha. Ini yang menjadi tugas kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau nggak bisa generasi yang sekarang, ya generasi setelahnya. Di tempat saya itu kalau ada tahlilan itu masih ada sesajinya gitu. Ya masih ada pisangnya apa itu. Tapi kan lama-lama nanti kan ya itu akan hilang dengan sendirinya. Toh anak-anaknya sudah nggak paham apa fungsinya itu. Yang tahu kan hanya yang tua-tua. Mereka nggak mau meninggalkan, nggak takut kualat ya. Nanti kalau sudah yang muda, mungkin sudah nggak lagi sakral seperti orang tuanya. Itu. Lama-lama kan akan hilang. Gitu. Yang penting kita berikan penjelasan pada mereka. Itu Mbak, masalah kultur. Ya, baik Pak. Karena mungkin durasinya sudah mau menunjukkan 6, mungkin
Terima Ya, kasih untuk Bapak yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini, Pak. Nah, sebelum saya ya, menutup ngaji online pada sore hari ini, mungkin Bapak Marzuki sendiri bisa memberikan sepatah atau dua patah pesan-pesan kepada jamaah untuk tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan walaupun ya, di tengah wabah COVID, Pak. ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, COVID ini bukan menjadi halangan untuk kita beribadah. Yang penting bagaimana kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, misalnya pemimpin-pemimpin kita ikuti social distancing, PSBB kita ikuti, bagaimana kita menjaga kebersihan toharoh kita. Juga kalau kita melaksanakan Jumatan, Taraweh bersama, ya kita mengikuti apa yang juga dicontohkan di Mekah itu, yang biasanya berjubel di Ka'bah, sekarang juga jaga jarak. Intinya jangan sampai karena COVID terus ibadah kita kualitasnya menurun. Kalau masalah yang di masjid atau tidak, saya kira itu tergantung kondisinya. Kalau masjidnya masjid yang benar-benar higienis, silakan. Tapi kalau masjid-masjid yang membahayakan, lebih baik kita nggak usah ke masjid. Terus kaitannya dengan tadi, ya para generasi muda saya berharap bisa memfasilitasi diri, karena mudahnya kita mencari informasi, terutama membaca buku-buku sumber-sumber tentang Islam. Ya silakan, Anda bisa dengan mudah, tidak harus beli di toko buku. Kalau dulu kan saya harus beli buku, kalau sekarang buku tinggal nyari. Yang penting kita mau baca, ada forum-forum diskusi, karena kalau kita tidak punya forum diskusi, memahami Islam salah, itu ya khawatirnya nanti yang kita tampilkan bukan Islam yang sebenarnya, malah Islam yang kita klaim sebagai Islam yang paling benar, itu akan membahayakan bagi orang lain. Yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita, atau hidayahnya, sehingga kita menjadi muslim yang baik, yang bisa menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marzuki dan juga teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita semua bisa mendapatkan berkah dari Ramadan pada tahun ini gitu. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap stay tune di IG KMNUNY, soalnya setiap hari ada momen-momen tertentu Ramadan setiap harinya yang tidak bisa kita lewatkan begitu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Marzuki yang sudah menyempatkan waktunya, nggih, Pak. Ya, sama-sama. Saya akhiri ngaji online pada sore hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.